Astagfirullahaladzim. Dimulai dengan pembicaraan Robbie dengan Dot dan Kona tentang bagaimana ayahnya bisa mengalami kesurupan. Si Dot dan Kona tampak terkejut dan tidak percaya dengan situasi yang terjadi. Di ruang tamu, Pak Alex terlihat tertidur di sofa dengan posisi yang sangat tenang dan tak bergerak. Beberapa menit kemudian, terdengar suara aneh dari arah belakang rumah. Suara gumaman pelan bercampur dengan desiran angin. Robbie yang penasaran membuka pintu belakang perlahan. Di sanalah, Pak Alex sudah duduk di bangku kayu tua, menatap ke kejauhan dengan mata kosong. Tubuhnya tegak, tapi kaku. Wajahnya pucat, mulutnya bergerak tanpa suara yang jelas. Udara di sekelilingnya terasa berat dan sunyi. Robbie berdiri terpaku. Tidak mengerti bagaimana ayahnya bisa berada di sana secepat itu. Pak Alex ternyata ditemukan dalam keadaan aneh. Sedang duduk di belakang rumah, setelah sebelumnya dia terlihat tidur di sofa, dan tiba-tiba di belakang rumahnya. Disinilah situasi paling menegangkan dimulai. Setelah ditanya, ayahnya tidak dapat menjawab dengan jelas, dan mulai berbicara tidak fokus, dan tidak nyambung. Seringkali ngelantur. Situasi ini menjadi tegang dan misterius, dengan kondisi Pak Alex yang dirasuki arwah Pak RT. Situasi semakin tegang ketika Pak Alex, yang tampaknya sedang mencari Lisa, tidak dapat membuka pintu rumah karena terkunci. Kebingungan ini memperburuk suasana, terutama ketika mereka mendalami siapa yang sudah mengunci pintu tersebut. Lisa berusaha mencari kunci cadangan. Setelah menemukan kunci tersebut, tiba-tiba Pak Alex sudah ada di dalam rumah dan meminta tolong ke Lisa untuk dikerikin. Disitulah si Lisa mulai curiga dengan kondisi bapaknya. Lisa bersiap membantu ayahnya mengerik punggung. Ia mengambil koin logam dan balsem dari laci kecil. Namun, tiba-tiba seluruh rumah gelap gulita. Listrik padam tanpa peringatan. Semua menjadi sunyi dan mencekam. Dalam gelap, Lisa menyalakan senter dari ponselnya dan berjalan perlahan ke ruang tamu. Saat cahayanya mengarah ke depan TV, sosok tinggi berbalut kain putih berdiri diam di sana pocong. Sosok itu tak bergerak. Tatapannya hampa. Lisa terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Ia memicingkan mata, berharap itu hanya bayangan atau pantulan. Namun sosok itu masih berdiri di sana, sampai akhirnya perlahan menghilang begitu saja, seperti lenyap di telan udara. Lisa mematung, tubuhnya membeku. Di belakangnya, terdengar suara langkah pelan mendekat. Pak Alex kini berdiri di dekatnya. Dengan wajah tenang, namun menakutkan, pandangannya kosong, dan mulutnya tampak bergerak, seolah sedang menyampaikan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Lisa menoleh dengan cepat. Ayahnya berdiri terlalu dekat, lebih dekat dari batas nyaman manapun. Napasnya berat, matanya menatap kosong tapi tajam, seolah ada dua orang berbicara dari dalam tubuhnya. Pak Alex tertawa kecil, tapi bukan tawa biasa. Tawa itu berat, parau, seperti berasal dari dada yang tak lagi punya suara manusia. Lisa mundur pelan, sambil menggenggam koin di tangannya. Dia merasa koin itu seperti satu-satunya hal normal yang masih dia miliki saat ini. Sementara itu di luar rumah, Robbie, Dot dan Kona sedang berdiskusi serius, sambil berdiri di dekat pagar. Mereka pun buru-buru mendekati pintu depan, tapi pintunya kembali terkunci dari dalam. Robbie mengetuk keras. Di dalam rumah, Lisa masih menatap ayahnya yang kini tampak tenang. Terlalu tenang. Pak Alex duduk membelakangi Lisa. Lisa mulai mengerik dengan pelan, menggunakan koin itu. Tapi, kulit ayahnya terasa dingin. Terlalu dingin. Saat koin itu melewati bagian punggungnya, tiba-tiba muncul garis merah lurus, seperti bekas luka lama yang muncul kembali.